Seluruh hidup di alam
Mari kita sorak-sorak terutama bagi Allah Tuhan yang kasih.
Kita sembah dia sama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Tidak cukup untuk kami hanya di tempat kami merindukan Engkau, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan, bila kami dipenuhi dengan Roh Kudus, kami menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, karena hidup kami selalu dalam hadirat-Mu Tuhan, dan selalu berdoa memuji Engkau bersama-sama dalam siang dan malam Tuhan, setiap hari Bapa. Di dalam hadirat Tuhan, api Pentakosta itu sudah menyala. Api Pentakosta itu sudah menyala. Ayo sama-sama kita katakan, api Pentakosta itu sudah menyala. Api Pentakosta itu sudah menyala. Lebih lagi, api Pentakosta itu sudah menyala.
Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kita sendiri bersuka cita. Karena Roh Kudus silakan kita sama-sama berdoa. Puji silakan berdoa saudara dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan Voice of Pentecost dari multimedia. Silakan. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam, bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit,
Orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terus merasakan Engkau Tuhan sedang bekerja. Setiap kali itu juga kita kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kita puji bersama-sama.
Kami bersyukur punya Roh Kudus yang luar biasa, yang jadi roh penolong, penghibur bagi setiap kami. Terima kasih Engkau diberikan untuk menuntun kami, untuk menolong kami, mengajari kami, membimbing kami di dalam menjalani hari-hari kami. Dan kalau pagi ini kami mendapat kesempatan yang Tuhan untuk berjalan bersama, memuji-Mu dan menikmati lawatan-Mu, itu adalah kesempatan yang dahsyat dan ajaib ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih di pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur buat pengurapan-Mu, buat lawatan-Mu, buat pekerjaan besar yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Allahku, terima kasih. Terpuji-pujilah Allahku, terpuji-pujilah Engkau Tuhanku. Tetaplah urapi setiap kami, urapi hati kami, jadi tanah yang subur untuk kita mulia oleh kebenaran firman Tuhan. Teduhkan, kuatkan hati kami, buka seluas-luasnya agar firman-Mu ini boleh jadi rema dalam setiap kami Tuhanku. Hamba-Mu ini Tuhanku, yang Kau percayakan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Ya Tuhan, tolong pakai secara luar biasa dengan pengurapan-Mu yang dari surga. Hamba-Mu sanggup menyampaikan kebenaran ini, dan semua kami, baik yang menyampaikan makan yang mendengarkan, semua diberkati oleh Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata bersama, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Salam buat kita semuanya. Ya. Seberapapun kita hari ini, ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, itu adalah kemurahan Tuhan buat kita.
Kita langsung mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan tema yang sudah ditentukan dari pusat buat kita semuanya. Pagi hari ini berbicara tentang lawatan Roh Kudus. Di hari Pentakosta ini, hari kita berbicara tentang lawatan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 38 sampai 47, boleh dibuka? Ya, kita baca bersama-sama ya secara bergantian ayat 38 sampai 47. Bisa dibuka atau saya baca? Yang mampu dialog mengajar pendidik. Ya, ayat 38 bilang seperti ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Mulai ayat 37 saya bacakan bagi kita. Ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Iya ada, silakan. Ayat 38, silakan jemaat. Ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat terakhir, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin firman Tuhan ini sudah sering kita dengar bersama-sama. Tapi pagi hari ini, sesuai dengan tema yang ditentukan lawatan Roh Kudus, ini penting kita belajar sesuatu yang luar biasa dari Allah Roh Kudus. Tujuan firman Tuhan ini adalah supaya jemaat mengerti bahwa untuk mengalami pertumbuhan di dalam setiap kehidupan kita harus mengalami lawatan Roh Kudus. Perhatikan bahwa untuk mengalami pertumbuhan, saudara dan saya tidak bisa mengalami pertumbuhan dalam kehidupan di pertumbuhan rohani, maksudnya tanpa mengalami lawatan Roh Kudus. Kalau tadi sudah dibahas misalnya baptisan Roh Kudus, itu penting. Tapi sebenarnya adalah bagaimana lawatan Roh Kudus itu dialami semua orang hari ini. Ayat 40 pada awalnya waktu lahir gereja pertama kali lahir, itu waktu berkumpul 120 orang. Itu berkumpul murid-murid yang bertekun, mereka saudaraku, mereka semua mengalami lawatan Tuhan Allah. Jadi waktu ada 120 orang yang berkumpul saudaraku, yang pertama itu saudaraku, mereka mengapa mereka mengalami mereka biasanya dulunya adalah orang-orang yang biasa-biasa, tapi tiba-tiba menjadi orang yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka semuanya mengalami lawatan luar. Inilah pertama kali saudaraku lahirnya gereja pertama kali, bagaimana ada 120 orang murid-murid mengalami lawatan Kristus, yang mengalami Roh Kudus yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Dulunya mereka orang biasa, sekarang menjadi orang yang luar biasa. Coba dibuka Kisah 2:41 tadi. Lihat tuh, menerangkan bagaimana seorang Petrus
Ngapain di sana? Mengalami perubahan dan hidupnya setelah ia mengalami apa? Lawatan Roh Kudus. Dulunya dia apa? Dulunya dia penakut, bahkan pernah menyangkal apa? Menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Bahkan dia apa? Dia tidak pernah berpikir jadi apa? Jadi penginjil yang hebat. Melalui mulutnya, melalui hidupnya ada 3.000 orang bertobat. Tapi kenapa dia bisa dipakai Tuhan luar biasa? Kenapa? Ada lawatan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Ini penting bagi setiap kita. Artinya apa? Pribadi Roh Kudus inilah yang memampukan semua orang, membuat orang itu dipakai luar biasa. Jadi kalau saudara lihat hari ini ada hamba-hamba Tuhan, ada anak-anak Tuhan, ada jemaat-jemaat Tuhan yang dipakai luar biasa, saudaraku, bukan sekedar tergantung kepada ilmu, kecerdasan roh atau yang lain, tapi apa? Karena ada Roh Kudus yang menuntun, yang memberkati, yang menolong, yang melawat di dalam kehidupannya. Ini sudah dibuktikan oleh melalui kebenaran firman Tuhan Allah. Sehingga apa yang saudara yang terjadi dengan Petrus ini apa? Dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Bahkan Rasul Paulus pun hidupnya berpengaruh di Asia dan Eropa karena apa? Ia dilawat oleh Roh Kudus. Tadi kita sudah dengarkan bersama bagaimana Paulus itu dipakai luar biasa menginjili, menyampaikan kebenaran firman Tuhan karena apa? Di dalamnya dia merasakan ada kuasa yang luar biasa. Sejak dia pertama kali bertemu, sejak dia pertama kali dilawat Tuhan, bahwa sungguh-sungguh lawatan Roh Kudus itu boleh dirasakan. Sehingga melalui hidup Paulus selaku, dia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia menghadapi orang-orang Yahudi dan apa? Setiap orang yang bertemu saudaraku apa yang terjadi? Sungguh-sungguh dibuat Paulus saudaraku percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat, yang luar biasa. Ini penting bagi kita. Ini penting bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah dasar dari setiap orang yang mau bertumbuh di dalam kehidupannya, bahwa lawatan Roh Kudus itu, kalau kata dunia begini, wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Jadi saudara kalau mengalami pertumbuhan dalam hidup ini, dalam rohani saudara, mau dipakai saudara luar biasa, harus mengalami yang namanya lawatan Roh Kudus. Kita bersyukur Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengirimkan rohnya bagi kita. Ini adalah kesempatan yang luar biasa supaya kita apa? Mengalami lawatan ini. Kalau sepanjang ibadah ini hari ini, ibadah kita hari ini mungkin bukan hanya di GBI Kompak, tapi di gereja-gereja lain hari ini memperingati Pentakosta, saudaraku. Ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk apa? Roh Kudus itu boleh terus menyertai kita secara luar biasa di dalam segala kehidupan kita. Sehingga nanti kalau Roh Kudus itu kita alami dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Banyak orang apa? Tercengang. Loh, kok gue seperti ini? Loh, kok saya seperti ini? Itu ingatlah, karena ada pribadi yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Kalau Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan seseorang, maka hidupnya yang sudah kering, tanpa pengharapan, akan berubah menjadi apa? Bagaikan apa? Mendapat kekuatan baru, saudaraku. Seperti apa? Sebagai pasukan tentara yang luar biasa. Lihat, kalau hidup kita kering selama ini, hidup kita tidak bertumbuh, hidup kita sangat biasa-biasa saja. Ingatlah, dengan adanya lawatan Roh Kudus, maka kita seakan-akan apa? Mendapat kekuatan yang baru, yang dari Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Bagaikan apa dia bilang, menggambarkan ini, bagaikan pasukan perang yang dahsyat yang luar biasa. Pernah kan lihat itu pasukan perang kalau lagi baris berbaris, saudaraku, derap langkah itu saudaraku, itu membuat orang itu semangat, saudaraku. Dan itu orang-orang yang mengalami lawatan Roh Kudus, itu seperti itulah bagaimana semangatnya, bagaimana kekuatan yang baru yang Tuhan berikan baginya. Artinya apa? Ada kekuatan super atau luar biasa yang selama ini dia tidak pikirkan, tapi Roh Kudus, saudaraku, diberikan bagi dia, sehingga dia punya semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk melangkah, dituntun oleh Allah Roh Kudus di dalam kehidupannya. Itu lagi membaca firman Tuhan. Kalau saudara Tuhan perhatikan, ada di Yesaya 37 ayat 1 sampai 7 dan 10 itu, bagaimana saudaraku bangsa Israel itu berjalan. Tetap mereka berjalan, saudaraku, berjalan mereka apa? Di hadapan Tuhan, tapi di hadapan Tuhan mereka apa? Tuhan tulang kering. Artinya sudah tidak ada apa-apanya, dia sudah tulang kering, sudah tidak ada apa-apanya. Sehingga apa? Tuhan berkata melalui Yesaya apa? Menghembuskan nafas kehidupan, artinya memberikan Roh Kudus supaya apa? Selama ini Tuhan mereka hidup, tapi hidup itu apa? Hidup tanpa Tuhan. Banyak orang hari ini hidup tanpa Tuhan di dalam kehidupannya, tanpa Roh Kudus dalam kehidupannya, sehingga perlu hari ini menerima
menerima apa? Lawatan Roh Kudus dalam kehidupannya. Sehingga setiap kita hari-hari ini saudaraku, kalau di antara kita ada mengalami kekeringan jiwa, kekeringan dalam kehidupannya, bahkan seperti tulang-tulang kering, seperti bangsa Israel, maka Tuhan menghembuskan napas kehidupan ini bagi orang-orang Israel. Dia sedang bilang, lihat itu tulang-tulang kering, lihat itu. Berdoa sama, berbicara sama mereka. Hari sudah apa yang terjadi? Dia sekali kaget tulang-tulang kering bisa bersatu lagi. Sudah bersatu lagi, Tuhan presiden dan apa? Terus Tuhan mau diapain? Hembuskan napas kehidupan. Artinya apa? Berikan Roh Kudus bagi mereka. Biarkan Roh Kudus melawat mereka. Dan akhirnya apa saudaraku? Mereka hidup lagi. Mereka hidup lagi. Dan sesudah mereka hidup lagi yang terjadi saudaraku, mereka menjadi kuat. Serta apa? Melangkah di dalam Tuhan. Dulunya udah kering. Ini gambaran banyak orang hari ini saudaraku. Banyak orang di dunia, apalagi dengan kasus COVID hari ini, banyak orang kering kehidupannya. Banyak orang hari ini kering kehidupannya, kering kerontang jiwanya, merana sebenarnya jiwanya. Tapi apa saudaraku? Mereka tidak sadar. Tidak sanggup menolong dan memberikan Tuhan Yesus sebagai diri kita. Tuhan Yesus yang begini. Lebih baik kau pergi kepada Bapa, supaya apa? Roh penolong itu datang kepada. Saya sering menemukan seperti kemarin juga ketemu dengan keluarga sama seperti itu juga. Saudaraku, ada begitu banyak orang-orang yang begitu. Dan saudara tahu, ya jangan. Ya cukup mereka cukup dengan datang beribadah, mereka cukup dengan datang ibadah dengan online dengan itu. Mereka hanya melakukan apa? Mereka melakukan liturgi ibadah. Tapi sebenarnya satu hal, mereka tidak pernah meminta Roh Kudus di dalam kehidupannya. Roh Kudus itu kalaupun Tuhan sudah berikan, tidak pernah otomatis datang kepada hidup kita. Kita harus minta. Kita harus minta, tidak pernah otomatis. Roh Kudus sudah tersedia, tapi dia apa? Seseorang itu harus minta. Kalau hidupnya itu mau sungguh-sungguh dilawat oleh Allah Roh Kudus. Sehingga kalau hidup kita, hidup seseorang mau dilawat oleh Roh Kudus, minta sama dia pagi hari ini. Supaya dia melawat hidupmu, melawat kita semuanya. Supaya kita apa? Supaya jiwa kita yang tadi kering kerontang itu boleh disegarkan kembali seperti pasukan bergerak yang luar biasa, seperti kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Ada perubahan besar yang terjadi, yang pasti terlihat kalau seseorang itu mengalami lawatan Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan tadi. Ada perubahan besar, perhatikan, ada perubahan besar jika seseorang itu mengalami lawatan Roh Kudus di dalam kehidupannya, saudaraku. Yang pertama ayat 38-41 tadi. Ayat 38 sampai 41 yang pertama, kalau dibuka ini dikatakan begini. Ayat 38-41 itu saudaraku, ini adalah dikatakan begini. Ayat 38 kalau dibuka firmannya dulu, ayat 38 ini. Coba kita semuanya. Jawab Petrus ketika mereka mendengar hal itu. Ketika mereka mendengarkan khotbah Petrus itu, ketika mereka mendengarkan khotbah Petrus pertama kali itu, ayat 38 begini. Mereka akhirnya berkata, apa yang harus kami buat Petrus? Apa yang harus kami lakukan? Ayat 38 berbunyi begini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing menerima dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang pertama kali, kalau Roh Kudus itu mengalami, seseorang itu mengalami lawatan Roh Kudus di dalam kehidupan seseorang, maka saudara apa yang terjadi? Maka dia saudaraku, ini penting bagi kita ada. Sebelum bertobat adalah perkataan pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saudara bukan Paulus, bukan Rasul Petrus. Waktu Tuhan Yesus memulai pelayanan di dalam Matius, saudara dikatakan begini, bertobatlah. Bagi semangat 17 perhatikan. Sebelum bertobat ini adalah perkataan pertama yang disampaikan Tuhan Yesus pada saat dia memulai pelayanannya di bumi. Kenapa? Ini penting bagi setiap orang, saudaraku. Bukan kasih yang Tuhan berikan, tapi Tuhan bilang begini, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Begitu juga disampaikan siapa? Begitu juga disampaikan siapa? Yohanes Pembaptis di padang gurun, saudaraku. Padang gurun Yudea juga sama. Yohanes Pembaptis juga mengatakan, bertobatlah. Kenapa? Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat.
Ini penting bagi setiap kita, saudaraku. Pertobatan ini menjadi hal yang, saudaraku, yang sangat penting bagi setiap orang hari-hari ini. Kenapa, saudaraku? Karena apa? Orang hari ini banyak, saudaraku, tidak mau dengar kata-kata bertobat. Bahkan gereja-gereja Tuhan hari ini menyampaikan pertobatan ini saudara-saudara terganggu, saudaraku. Kenapa? Karena ini menjadi sesuatu yang apa? Membuat orang tidak tertarik, saudaraku. Coba, saya sering selalu betul. Coba bicara Tuhan Yesus, saudaraku. Coba singgung dosanya. Coba singgung dosanya. Dia tidak tertarik. Jadi perkataan bertobat ini, kalau Tuhan katakan begini sama kita, ini bertobatlah, ini penting. Kenapa ini diserukan lagi hari-hari ini? Kenapa ini penting lagi? Bahkan Petrus bilang begini, sesudah kamu menegakkan khotbah ini, apa yang harus kami buat, Petrus? Petrus bilang begini, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bertobat. Kalau sudah bertobat, kalau sudah bertobat, oh iya dong. Pertobatan ini maunya siapa sih? Pertobatan ini adalah kehendak Tuhan bagi setiap orang, saudara. Bagi semua orang, terlebih bagi kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab yang menjadi dasar pertobatan sejati kita adalah iman kepada Tuhan Yesus. Sehingga apa? Pertobatan ini sebenarnya bukan kehendaknya Pak Ishak, bukan kehendaknya pendeta, tapi adalah itu kehendak Tuhan. Sehingga kalau pada pertobatan ini penting kita perhatikan dulu. Kalau sampai Tuhan Yesus pertama kali mengadakan pelayanan di bumi, kata seruan yang pertama bertobat. Yohanes Pembaptis juga seruannya juga bertobat. Bahkan Petrus sudah orang mendengarkan juga khotbah yang bilang, apa yang harus kami buat, Petrus? Dia Petrus bilang bertobatlah. Dan hari ini juga seruan ini juga disampaikan kepada kita, bertobatlah. Kenapa? Kenapa seruan bertobatlah hari ini? Berarti apa? Masih ada dalam hidup kita yang harus kita lakukan. Lalu berapa kali kita harus bertobat? Setiap hari. Jangan pernah puas, jangan pernah puas, saudaraku. Setiap hari harus bertobat. Bertobat itu adalah baru apa? Baru titik awal. Baru titik awal, saudaraku. Bukan garis panjang. Ini baru titik awal. Dia kita jalani terus bertobat ini. Setiap hari kita harus bertobat. Setiap hari. Dan kalau saudara ini hari ini disampaikan Petrus pada zaman itu, saudaraku, hari ini juga, saudaraku, ini masih berlaku sampai kita hari ini. Bertobatlah, beriringmu dibaptis. Bertobatlah. Dalam ayat 38 ada dua kunci yang dikatakan di sana. Itu bertobat dan beri dirimu dibaptis. Dia bilang bertobat dan beri dirimu dibaptis. Bahkan ayat 40 bilang begitu. Bertobatlah, dia bilang apa? Beri dirimu dibaptis. Dan akhirnya ada kata-kata satu lagi sana. Beri dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Sesudah bertobat, dibaptis, dan terakhir bilang ayat 40 bilang begitu. Beri dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Berlaku hari-hari ini ada hari-hari yang benar. Amin. Ini kita perlu. Kita itu perlu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Coba lihat hari ini. Kalau kita selalu mendengarkan di gereja kita, bahkan hari-hari ini, di malam-malam selalu bilang begini. Ini akhir zaman, ini akhir zaman. Sebenarnya kita ini akan berakhir dunia ini. Berlaku, waktu bilang begitu, apakah semua orang percaya? Orang bilang seperti firman Tuhan. Dari dulu juga gua udah dengar gitu. Dari dulu juga gua dengar begitu. Buktinya Tuhan Yesus datang kok. Sama aja kok. Makanya gua harus bertobat. Makanya gua harus bertobat. Banyak orang puas hari ini hanya datang ke gereja, mengadakan apa? Mengikuti liturgi, menyerahkan persembahan, jual bawa kami. Tapi persoalannya, saudaraku, hidupnya tidak pernah apa? Bertobat. Jangan sampai ada di jemaat GBI Kompak. Jangan sampai ada di kita yang hari-hari ini. Jangan sampai kita puas melakukan apa? Liturgi di gereja masing-masing, tapi kita tidak pernah bertobat di dalam kehidupan. Saya yang tahu diri saya. Saya yang tahu kejahatan saya. Bagaimana jahatnya saya? Ini masalah. Kalau dulu memang saya bertobat, mungkin kejahatan saya mungkin apa? Mungkin hal-hal yang tidak lebih besar. Tapi saya yang belum beres juga, pikiran saya yang negatif juga apa? Akan juga mungkin juga kuping saya yang juga sensitif juga harus bertobat. Semua bertobat dari segala sesuatu. Jangan buat hanya dosamu. Mungkin Anda melakukan perzinahan, mungkin Anda melakukan pencurian, mungkin Anda melakukan apa? Korupsi.
segala macam, menerima amplop yang bukan bagianmu. Mungkin saudara terima itu. Saya mengatakan bagimu, mungkin saudara bertobat di tangan bagian yang kecil hari ini. Kalau kau tidak bertobat juga, itu juga apa? Itu kekejian juga bagi Tuhan. Kekejian bagi Tuhan. Sehingga kita perlu bertobat di hadapan Tuhan. Banyak orang bertobat dari dosa-dosa besar menurut ukurannya, tapi yang kecil-kecil tidak pernah diperhatikan dalam kehidupan. Contohnya apa? Baik, saya bilang, suami kasih istrimu. Suami-suami benar-benar mengasihi istri. Halo, banyak kali suami mau mengasihi istri saudaraku. Waktu istrinya sakit, disuruh nyuci aja. Apa? Budayanya marahnya luar biasa. Asal laki-laki mandi, laki-laki nyuci. Boleh nggak laki-laki nyuci? Boleh. Persoalannya ada nggak yang nggak mau nyuci di sini? Itu persoalannya. Istri terluka sama suami. Apa nggak suami istri yang tidak terluka sama suami? Ini penting bagi kita. Ini hal yang kecil seperti ini. Ini penting kita perhatikan. Ini dari keadaan-keadaan seperti ini. Kalau Tuhan 2021 kita masih memberikan kesempatan hari ini mendengarkan Tuhan yang begini, Rasul Paulus yang begini, Rasul Petrus yang begini. Bertobatlah, akan konsep sebelum kali 10 kali dan ini bertobatlah. Hari ini juga itu masih berlaku bagi kita. Bertobatlah. Waktu Petrus menyampaikan bertobat, dia tidak apa menyatakan kasih bagi sana. Hanya dia bilang begini, ini kan khotbah Petrus yang luar biasa ini. Belum ada, coba lihat contoh khotbah Petrus ini. Ini khotbah yang dasar saudaraku. Tanpa imbang, dia tidak punya apa pengetahuan yang kuat tentang teologi, tapi dia berkhotbah tentang apa yang dikatakan apa? Bertobatlah. Apa yang terjadi saudaraku? Hasilnya 3.000 orang bertobat dengan luar biasa. Itu yang luar biasa buat kita. Berarti artinya apa? Bukan karena kekuatan manusia, bukan karena sekolah teologi, mungkin dokter, MTH, MA, segala macam. Bukan itu yang dipakai Tuhan. Tapi apa? Adalah kalau Roh Kudus adalah Roh Kudus dalam kehidupan seseorang, maka saudara bisa melakukan apapun di dalam dunia ini untuk dipakai Tuhan secara luar biasa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Waktu saya datang ke Jakarta, saya juga nggak pernah mengambil dulu pendeta guru agama saya pernah bilang pendeta kamu harus jadi pendeta. Saya nggak pernah imani itu, tapi saya masih kuliah yang biasa. Tapi tiba-tiba saya di sebuah kampus persekutuan di Jakarta. Saya kok jadi ketua persekutuan, saya nggak ngerti ketua persekutuan, tapi juga saya jadi apa? Menginjil juga ke Jawa. Saya nggak pernah terpikir, saya tahu buat saya pikir-pikir saya disuruh menginjil. Biasanya orang libur saudaraku ke kampung pulang, saya diutus menginjil ke Jawa. Ke Salatiga, ke Pati, kemana, ke Semarang, saudaraku. Itu dulu itu masa-masa kuliah itu saya injil semua di sini. Dulu saya pengetahuan itu nggak ada. Kenapa saudaraku? Saya pikir dulu karena saya hebat itu, karena saya kuliah, karena saya S1 dulu. Tapi ternyata baru saya mengerti, ternyata bukan karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan. Siapapun kita hari ini, engkau bisa, bukan karena engkau bisa, karena bekerja Roh Kudus memakai hidupmu untuk memberkati banyak orang dan memuliakan Tuhan. Amin, amin, amin. Itu dia Yesus. Makanya Tuhan bilang, jangan pernah sombong. Itu semua aku yang berikan. Aku jangan pernah sombong. Itu aku yang berikan. Jangan pernah sombong. Aku yang berikan. Untuk itu apa? Jaga hidupmu. Bertobat kau. Bertobat hidupmu. Bertobat dari segala jalan-jalanmu yang salah. Ini perlu saya tekankan saudaraku. Bertobat ini bukan secara moral dan orang melakukan dosa itu tidak berhenti. Tapi yang kedua tahu nggak? Bertobat ini apa? Bertobat ini apa? Dalam pikiran salah. Pembaruan pikiran. Roma 12 ayat 2 itu penting. Berubahlah oleh pembaruan budi. Artinya pikiran ini juga banyak pikiran ini yang menyesatkan kita nih. Halo, ini banyak pikiran kita yang menyesatkan ini. Saya selalu berdoa tiap hari sama Tuhan. Saya bilang apa? Tuhan, tolong Tuhan pikiran ini supaya pikiran ini mempermuliakan Tuhan. Tidak negatif thinking sama orang, tidak negatif thinking Tuhan. Ini roba Tuhan. Dan perlu pikiran itu dirubah dengan cara apa? Cara melayani Tuhan.
Saya katakan begini. Kalau seseorang belum melepaskan segalanya dari kehidupannya untuk mengikut Tuhan, maka Tuhan bilang begini, kau tidak layak bagi. Tuhan bilang ini, yang mau mengikut aku itu apa? Lepaskan semuanya, maka baru kamu layak untuk mengikut aku. Kalau kamu masih yang lain, juga Tuhan bilang nggak bisa. Saya udah belajar, saya udah baca firman Tuhan. Makanya pernah Pak Isan singgung begini, kalau seseorang mau bangun, kalau Pak Isan mau bangun di Subang itu mall, itu udah berhitung nih. Begitu juga dengan kita, saudara. Kalau saudara menjadi anak Tuhan itu berhitung dengan baik. Kenapa? Jadi anak Tuhan itu, jadi murid Tuhan itu tidak mudah. Tidak mudah. Tuhan bilang apa? Bilang begini, pikulah saya jam, kuberikan dan menyangka diri. Artinya apa? Kita tidak punya. Waktu itu Tuhan bilang begini, ikutlah aku. Murid-murid bilang begini, Tuhan berikan aku dulu kesempatan untuk menguburkan bapakku. Tuhan bilang begini, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya apa di situ? Tuhan bilang begini, kalau kau mengikut aku total 100%, yang ada pikiran-pikiran yang dari dunia ini, maka Tuhan akan tuntut kita semua. Ada sebuah lagunya Pak Era sedang begini, selalu untukmu Tuhan dan rajaku, apa yang ku berbuat siang dan malam selalu untukmu. Selalu untukmu itu benar. Saya hari ini lagi menemukan itu dalam kehidupan saya. Ikut Tuhan ini memang betul-betul kita harus bertobat dari jalan-jalan kita. Dunia ini sedang menawarkan banyak hal kepada kita. Dunia sedang menawarkan banyak supaya apa? Kita tidak memikirkan seperti saya bilang apa? Pikirkan apa? Kekekalan itu. Kalau saya bilang ayat 1 dia bilang begini apa? Pikirkanlah kekekalan. Carilah kekekalan. Kekekalan itu adalah kekal, saudaraku. Dia satu-satunya, hanya Tuhan Yesus, dari Tuhan lah itu. Sehingga dunia ini menawarkan apa, membuat kita lupakan sama Tuhan. Untuk itu bertobat. Kalau masih ada hasad hatimu di dalam hidupmu, saudaraku, hari-hari ini seperti itu Tuhan bilang begini. Yuk, terus kamu bertanya, kita bertanya begini. Loh, terus gimana hidup saya? Tuhan bilang begini, bukan nggak bisa, tapi apa? Semua adalah milikku, kata Tuhan. John Calvin bilang begini. John Calvin tuh next bilang begini. Orang yang suci bukanlah orang yang tanpa dosa, tetapi seseorang yang punya apa? Kepekaan yang tinggi terhadap dosa sekecil apa. Perhatikan ini. John Calvin bilang begini. Orang yang mampu apa? Suci bukanlah orang yang tanpa dosa, tapi seseorang yang mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap dosa sekecil apapun. Halo. Waktu kita belum percaya dulu 100% sama Tuhan, lagi belajar, ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi John Calvin bilang, ada memiliki kepekaan. Oh, ini ternyata nggak bisa. Oh, ini ternyata nggak bisa. Memindahkan, contohnya apa? Saya pikir waktu saya kerja, saya pikir kalau saya kurang kertas di rumah, saya bawa dari kantor kertas itu. Saya pikir juga dosa loh. Tapi pernah hamba Tuhan bilang begini, saudara membawa kertas dari kantor tanpa pernah meminta, dia bilang itu dosa. Kupikir silaka ini. Ternyata mencuri juga, cilaka ini. Aduh, itu baru kertas loh. Itu sambil itu 10 lembar loh. Yang belum lagi yang lain. Belum lagi yang lain, saudara. Saudaraku, Tuhan bilang begini, ini kita harus memiliki kepekaan. Bahwa ini juga, kalau itu bukan milikmu, itu jangan ambil. Halo? Apalagi di gereja kan paling repot apa, saudaraku? Di gereja yang paling sensitif apa? Biasanya orang ke gereja, kalau banyak jemaatnya, bawa permen. Oke? Terus makan permen, udah punya jadi tempat sampah, tapi yang terjadi, dibuang di mana sampahnya? Di bawah. Terus dia pulang aja, saudaraku. Kira kita dosa nggak itu? Iya. Mengotori baik Tuhan. Jokowi bilang begini, memiliki kepekaan terhadap apa? Dosa sekecil apapun. Sehingga ini penting bagi kita. Banyak hal, saudaraku, banyak hal yang penting kita tinggalkan. Tuhan bilang begini, bertobat dari semuanya itu, tinggalkan semuanya, minta apa? Kuasa Roh Kudus hari ini supaya melawat kita, sehingga kepekaan di dalam hidup kita selalu Tuhan berikan bagi kita. Aku berdoa tiap hari, aku minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat-Mu dan kepekaan supaya aku makin mengerti apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Apa maksud Tuhan dalam hidup ini? Karena aku terbatas, Tuhan. Engkau yang sempurna. Berikan aku kepekaan sehingga waktu memuji-Mu, aku tahu mana yang benar. Penyembahan apa Tuhan yang
Itu selalu kudoakan di dalam kehidupanku. Waktu aku melayani pun Tuhan, sama Tuhan. Waktu aku berbicara pun berikan tepekan supaya mulutku ini Tuhan tidak menyakiti siapapun. Nah, hal-hal seperti ini perlu minta kepekaan dari Roh Kudus supaya hidup kita saling memberkati, hidup kita saling memberkati dan memuliakan Tuhan Allah. Sehingga hari ini saudaraku, ini penting bagi setiap kita di dalam kehidupan ini. Tuhan bilang begini, orang yang mengalami rawatan Tuhan pasti mau bertobat dan memberi diri dibaptis. Ada yang orang belum bertobat hari ini, ada yang belum terima Tuhan Yesus di sini? Ada? Yakin sudah terima Tuhan Yesus? Amin. Amin. Ada langkah-langkah saudaraku menuju pertobatan sejati itu ada dua hal. Pertama, sadari bahwa kita ini adalah orang berdosa. Langkah-langkah untuk pertobatan sejati itu pertama perhatikan, sadari bahwa hidupmu dan hidup itu adalah orang berdosa. Kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini? Dia lahir ke dunia kenapa? Kita tidak mampu menyelesaikan yang satu namanya masalah yang besar ini, itu dosa itu. Sehingga dia harus jadi manusia untuk menggantikan kita, tergantung di kayu salib. Dia bangkit pada hari ketiga untuk menebus kita dan bahkan dia naik ke surga. Kenapa saudaraku? Sadari. Kenapa banyak orang hari ini tidak menyadari dia berdosa saudaraku? Coba nih, keluarga saya banyak juga yang seperti itu. Kalau dari suruh ini bertobat, perkataan bertobat, dia selalu bilang apa dulu? Kau baru Kristen, kau baru pelayanan berapa lama? Aku ini udah pengalaman loh aku. Tapi apa yang terjadi? Apakah ukurannya itu? Enggak. Saudaraku, banyak orang tidak menyadari dirinya berdosa. Halo, ini dia pikir bahwa dirinya suci. Saya mengatakan buat kita hari ini, mari koreksi diri kita masing-masing. Perhatikan diri kita masing-masing. Adakah kita dosa itu masih kita simpan dalam kehidupan kita? Kalau ada, kita bereskan hari ini di dalam ibadah ini. Sebelum tinggalkan tempat ini, pintu ini, mari kita bereskan. Katakan sama Roh Kudus, katakan, lawat aku Tuhan, biar aku hari ini bertobat dari segala jalan-jalanku. Orang yang sok pintar pun, orang yang sok rohani pun, itu termasuk apa? Itu orang yang berdosa juga. Orang perlu bertobat juga di dalam kehidupan. Pernah nggak ketemu orang begitu? Dia yang paling hebat di dunia. Dia yang paling hebat. Dia paling rohani, dia yang paling hebat. Pendeta kalau khotbah dia komentarnya paling kencang. Yang kedua, cara langkah orang yang bertobat saja. Yang kedua adalah ketika harus apa? Kita harus mengaku dari mulut kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah. Pastikan dirimu hari ini bahwa kau sudah bertobat, sudah terima Yesus dalam kehidupanmu, maka saudaraku sungguh-sungguh hari ini maka lawatan Roh Kudus itu ada di dalam kehidupanmu. Kenapa saudaraku? Hanya orang-orang yang suci hidupnya saudaraku, Roh Kudus itu mau melawat. Kalau masih ada dosa yang kita sembunyikan dalam hidup kita, saudaraku makan, saudaraku tidak pernah terjadi dalam hidup. Perhatikan nanti, kita akan belajar terus yang kedua dan ketiga ini. Yang pertama kali kita harus bilang, ketika dia mendengar tobat yang pertama, apa yang harus kami buat? Petrus cuma bilang, bertobat dan beribu dibaptis. Habis itu dia bilang apa? Diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Angkatan kita kan angkatan ini penuh dengan angkatan yang jahat ini. Dibilang beri dirimu dibaptis, beri dirimu saudaraku, beri dirimu bertobat, sadari dosamu, sadari kelakuanmu yang jahat itu, supaya apa? Engkau dipakai Roh Kudus secara luar biasa di dalam kehidupan. Yang kedua, yang perlu, yang biasanya, yang kelihatan dari orang mengalami Roh Kudus adalah, coba yang kedua, bertekun di dalam firman. Jemaat muda-muda yang sudah menerima mendengar khotbah Petrus itu saudaraku, dan mereka memberi diri mereka bertobat dan dibaptis saudaraku, mereka saudaraku membentuk sebuah komunitas persekutuan yang berpusat pada Kristus. Ini yang penting saudaraku. Mereka membentuk komunitas. Sesudah mereka mengerti, sesudah mereka bertobat, sesudah mereka dibaptis dan diselamatkan, apa yang mereka bentuk saudaraku? Bukan bentuk asal-asalan, tapi mereka saudaraku membentuk sebuah komunitas persekutuan yang berpusat pada Kristus, dan akhirnya mereka bertekun dalam pengajaran. Bertekun artinya giat, rajin, bersungguh-sungguh dan disiplin. Hari ini banyak orang tidak tertarik dengan firman Tuhan. Sudah terima Yesus, tapi akhirnya terima begitu aja. Saya punya pengalaman saudaraku. Waktu teman saya itu bertobat dulu, nangisnya luar biasa. Bahkan sampai ke centang.
Tapi habis itu ketemu lagi di kampus, saudaraku, hidupnya enggak jelas, saudaraku. Saudaraku, kalau UL, kalau penyembahan, kalau jadi singa, itu luar biasa, saudaraku. Benar, suaranya bagus. Kebetulan dia orang Batak. Tapi saudaraku apa? Kelakuannya tidak pernah berubah. Saya tahu kenapa. Karena memang dia tidak pernah bertobat sungguh-sungguh. Bagaimana dia bisa menyukai pengajaran dari Tuhan, bahkan menyukai firman, kalau hidupnya sungguh-sungguh. Saudaraku, tidak pernah mengalami pertobatan sejati di dalam kehidupannya. Hanya orang-orang yang mengalami pertobatan sejati di dalam kehidupannya, yang mau bertekun belajar dari pengajaran kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, ini tidak bisa. Ini jemaat mula-mula, inilah contoh yang paling luar biasa bagi kita. Ini jemaat mula-mula, ini lihat, perhatikan. Sesudah mereka bertobat, mereka membentuk komunitas yang baik untuk apa? Belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau gereja kita hari ini terus mengagungkan itu, saudaraku, ini sebenarnya penting bagi kita. Cuman sayang, saudaraku, saya berapa kali ikut bukan belajar kebenaran firman Tuhan, yang ada, saudaraku, apa? Itu ngopi sama gosip, saudaraku. Pusing lihatnya juga. Ini penting bagi setiap kita gembala-gembala kul. Ayo, firman Tuhan yang harus kita belajar di sana. Diskusi kebenaran firman Tuhan. Ini sangat penting bagi kita. Kalau gereja kita hari ini mengadakan apalagi wajib bagi setiap pengerja baca 5 pasal di samping Mazmur 91, saya mau katakan begini loh. Sebelumnya juga saya sudah baca firman Tuhan, tapi saya mau katakan begini loh. Kalau orang sungguh-sungguh bertobat, sebenarnya satu hal yang dirindukan dalam hidupnya adalah persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan baik dalam penyembahan, pujian-penyembahan kepada Tuhan, tapi terlebih apa? Belajar kebenaran firman Tuhan. Beramal rohani dalam kehidupan, itu pasti jemaah. Kalau hidupmu juga, engkau sudah bertobat dan engkau sudah mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau bertumbuh di dalam kehidupanmu, mendukung pertumbuhan kita, tapi kalau tidak suka kebenaran firman Tuhan, maka pasti apa? Ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan. Ya, kami di rumah. Nah, kami di rumah ya, satu gereja. Nah, dan kalau kita semua berusaha, pasti bisa. Baca terus kebenaran firman Tuhan. Kita renungkan terus firman Tuhan itu. Katakan terus, berdoa terus, baca firman Tuhan itu terus. Mengerti tidak mengerti, baca aja. Saya juga dulu pertama kali baca firman Tuhan, waktu saya pertama kali bertobat juga, saya tidak ngerti. Saya pernah ngomong sama kakak pembina saya, Kak, saya nggak ngerti kok, Kak. Dia bilang apa? Baca aja terus. Tapi saya seiring itu saya ikut kelompok terus, kelompok pembinaan terus. Mulai dari situ saya bertumbuh. Saya tiba-tiba saya rasain ketakian satu hal. Waktu saya pertama kali bertobat, tiba-tiba dalam persekutuan itu ada satu orang nias yang pintar main gitar, saudara. Tiba-tiba dia dari kalau kamu pulang, siapa yang main gitar? Tenang, Bang. Tenang gimana? Abang yang nanti boro-boro main catur aja orang Batak, saya hanya main caturnya orang Batak juga sayang, yang tanggung-tanggung, yang lain pintar-pintar. Main gitar lagi kau suruh, nggak pernah aku belajar gitar. Udah belajar di sini saya ajarin. Dalam tempo 2 minggu abang harus bisa. Terus dia bilang, kunci G, kunci D, kunci C, kunci A, kunci B, B7 benar segala macam. Udah bisa memimpin pujian. Dia bilang yang benar, Bang. Praktekkan. Minggu depan abang yang pemain musik. Aku bilang, macam mana boleh ini? Aku dibilang, kalau dibilang disuruh memimpin pujian aku mau, tapi gitaris gimana ini? Tiba-tiba lagi seperti dia bilang, 2 gini, 1 begini, apalagi boleh itu? Nggak ngerti aku, bagaimana lagi itu? Silakan aku bertabi ya udah. Akhirnya tapi saudara apa? Dengan pertolongan Roh Kudus saudara apa? Waktu itu belum ketemu orang yang main gitar, saya yang main gitar. Saya yang bisa main gitar. Saya pakai itu pelayanan. Dan akhirnya apa? Waktu penginjilan pun saya apa? Ini dari 3 kunci ini, 3 kunci ini jadi berlaku juga, jadi bisa juga memimpin pujian. Pokoknya lagu pertama kali saya lagu presnya apa? Sekarang puji syukur. Allah tuh, bisa juga. Sekarang akhirnya belajar terus saudaraku. Saya bilang waktu saya pinjam gitarnya dulu, akhirnya bisa. Kenapa? Ada saya di situ apa? Ada ketekunan, ada kegiatan saya di situ. Kenapa? Itu kebutuhan saya untuk pelayan saya. Akhirnya apa? Roh Kudus tolong saudaraku, jadi akhirnya bisa. Setiap kita juga sama seperti ini juga. Perlu bertekun dalam hal apapun. Doa juga penyembahan juga kepada Tuhan. Kalau sudah aktivis di gereja, tapi belum menyukai pujian penyembahan, belum dengan Tuhan. Saya bilang begini, coba renungkan dalam dirimu, pasti ada yang salah. Saya pastikan ini.
Tapi kalau seseorang sudah bertobat, mengalami pertobatan sejati dalam kehidupannya, maka bilang begini, maka saudara yang terjadi, maka dia akan dengan menyembah, memuji. Tapi kalau tidak, pasti ada yang salah di dalam kehidupan. Kalau masih ada yang salah kita hari ini seperti ini, saya mengatakan, mari kita koreksi diri kita hari ini, bertobat dari jalan itu yang salah, dan hari ini minta lawatan Roh Kudus supaya hal itu kita tinggalkan. Kita semakin giat terus, semakin giat melayani pekerjaan Tuhan dan juga belajar firman Tuhan, menyembah Tuhan, memuji memuliakan Tuhan Allah. Ini penting bagi setiap kita. Berapa jam waktu berbeda tiap hari untuk Tuhan. Ini penting kita pertanyakan itu. Ada orang begini, waktu saya 24 jam sehari nggak cukup loh. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan bilang tidak cukup. Kalau Tuhan sudah ambil, waktu itu habis perkara saudaraku. Jangan bilang nggak cukup. Kita semua Tuhan berikan apa? Semua sama waktu buat kita. Masalahnya kita bisa melihat hingga waktu itu bagi apa? Dengan bersama dengan Tuhan. Semakin jadi orang mengasihi Tuhan, maka keinginannya, kerinduannya adalah duduk diam di bawah kaki Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, belajar tentang firman Tuhan. Maka saudara apa? Kita akan mengalami terus apa? Pertumbuhan, dan kita minta terus lawatan Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, apa sih yang terjadi di dalam seseorang yang mengalami lawatan Tuhan adalah bersekutu dengan apa? Bersekutu dengan sesama. Ini penting saudaraku. Ini penting, bersehati. Banyak orang di gereja hari ini bersekutu iya, amin, tapi tidak bersehati, percuma. Tapi orang-orang jemaat muda-mudanya sesudah mereka suatu mengalami lawatan Roh Kudus, mereka bisa disadarkan akan saling apa? Ketergantungan satu dengan yang lain. Ini penting saudaraku. Kita juga di gereja ini jadi kompak saudaraku. Seperti kita evaluasi Tuhan, kita gunanya apa? Kita perlu tergantung satu dengan yang lain. Tergantung karena saya tidak bisa hidup tanpa Leo tidak bisa hidup tanpa saya. Yang lain juga sama seperti saya. Kita perlu bersekutu dengan sesama di dalam saudara Koba dengan sehati dan sepikir. Ini memang tidak mudah karena latar belakang kita berbeda. Tapi orang yang mengalami lawatan Tuhan pasti mau saling apa? Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari mau saling merendahkan hati. Tidak menunjukkan ego. Dia tidak mengatakan gua loh, I'm the best. Tidak pernah dibilang. Tapi dia bilang apa? Silakan, kalau terlebih dahulu, silakan, kutunggu bagianku. Tidak mengatakan, oh ini enggak, saling merendahkan hati. Dia bilang firman Tuhan begini, saling mengasihilah kamu, saling mendahulukan, memberi hormat. Kalau orang saling mengasihi, saling mendahului kamu, memberi hormat satu dengan yang lain. Artinya apa? Ayo kita dalam persekutuan kita, yuk kita sehati, yuk berbagi, saling menguatkan. Disitulah kita boleh saling meneguhkan. Disitulah kita saling apa? Saling merasakan bahwa tanpa yang lain, tanpa orang lain, tanpa dia, aku tidak bisa hidup sendiri. Aku butuh dia. Kemarin aku bilang sama teman-teman, aku butuh dukungan doa kalian buat aku. Itu adalah bentuk apa? Karena aku sangat butuh kalian meneguhkan imanku. Kenapa? Aku tidak sanggup menjalani hari-hariku, menghadapi pergumulanku sendiri. Sehingga aku butuh apa dukungan dari teman-teman. Inilah orang-orang yang sungguh-sungguh yang Tuhan mau. Inilah contoh-contoh jemaat mula-mula yang sudah dirawat oleh Roh Kudus. Ada kerendahan hati satu dengan lain. Tetap bersekutu dengan sesama. Tapi apa? Jangan sampai tidak sehati, saudaraku. Sehati itu boleh berbeda pendapat, nggak masalah itu. Nggak mau berbeda pendapat. Banyak orang hari berbeda pendapat, tinggal berbeda pendapat itu harus suami istri aja kok, nggak bisa kok. Jadi apa satu pendapatnya berbeda pendapat kok. Tapi apa? Sehati tetap. Sehati. Kita pun di gereja ini harus tetap sehati. Orang yang mengalami lawatan Tuhan tetap harus sehati di dalam kehidupannya, karena kita bisa cuma kita dapat apa? Saling apa? Meneguhkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena dengan cara beginilah, dengan cara seperti inilah jemaat Tuhan diberkati di tempat ini dan makin banyaklah orang-orang yang datang. Kalau kita bisa hidup seperti ini semuanya, percaya tujuan yang paling utama sebenarnya apa? Tujuan supaya banyak orang Tuhan kirimkan ke sini seperti jemaat mula-mula dan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang terakhir saya tambahkan saudaraku, kalau seorang melawat apa? Kalau seseorang dilawat oleh Roh Kudus dalam kehidupannya, maka saudara yang terjadi apa? Dia berani menjadi apa? Saksi Kristus. Kenapa? Karena Roh Kudus memberikan kekuatan bagi dia. Ini penting bagi setiap kita, saudaraku. Roh Kudus akan Tuhan curahkan bagi kita. Mari saudaraku, marilah kita sebagai orang-orang
yang berani memperkatakan Injil dimanapun, apalagi di GBI Kompak seperti kesepakatan kita minggu kemarin semuanya, kita akan tetap memperkatakan kebenaran firman Tuhan di GBI Kompak untuk mencari jemaat-jemaat Tuhan, supaya jemaat-jemaat ini boleh hadir ke sini. Itu semuanya tergantung kita. Tuhan bilang ini aku hanya memberkati, aku yang mengirimkan tadi. Tergantung semua pekerja-pekerja di GBI Kompak. Ada kesehatan di antara kalian, adakah Tuhan, kalian itu bisa bekerja sama dengan baik, saling meneguhkan. Maka Tuhan bilang ini, waktu kalian seperti jemaat muda-muda, maka apa yang terjadi saudaraku? Maka Tuhan bilang begini, aku akan mengirimkan jemaat-jemaat yang baik. Sesudah mereka melakukan itu, apa yang terjadi saudaraku? Maka jumlah, ayat 46 dibilang begini, maka jumlah mereka bertambah setiap hari. Karena apa? Ada murid-murid yang sehati sepikir, ada murid-murid yang sudah bertobat dan dibaptis, dan ada murid-murid yang teguh dalam pengajaran Kristus yang luar biasa di dalam kehidupan. Sehingga apa? Tuhan berperkara di dalam ibadah-ibadah dan kelompok-kelompok komunitas yang kita lakukan di GBI Kompak hari ini. Ini biarlah kebenaran firman Tuhan ini saudaraku menjadi kekuatan kita melangkah. Kalau Tuhan ada Roh Kudus, lawatan Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka percayalah sesuatu Tuhan akan kerjakan di dalam segala kehidupan kita. Amin. Terpuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari katakan pujian ini. Saat ini biar Roh Kudus harus padamu. Ini menjadi kita pagi hari yang indah ini. Kalau kita sungguh-sungguh harus akan lawatan Roh Kudus di pagi hari yang indah ini. Haleluya.
Bapa yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Pak Bernard. Bapa, biarlah kiranya firman masuk ke dalam relung hati kami yang paling dalam. Ketika Engkau menegur kami, mengingatkan kami, supaya setiap kali bertekun di dalam pengajaran, di dalam doa. Biar pada siang hari ini setiap kami mau introspeksi. Bukan Engkau tidak bisa mengikat jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Tetapi kami semua ya Tuhan, kami belum siap menjadi pelaku dan kebenaran firman. Biar siang ini firman yang Kau sudah sampaikan kepada kami itu menjadi satu terguna. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara boleh duduk dulu, saya mau bicara sedikit. Cukup terkejut ketika saya lihat pengumuman keuangan baru sampai bulan Februari. Padahal sekarang bulan berapa? Bulan Mei. Ya, ini satu peringatan. Mana Pak Bernard berkata bahwa kita ini harus bertekun. Jadi saudara, kita ini tidak melakukan hal yang benar. Pengumuman keuangan gak dicantumkan. Saat itu duduk ibadah dengan tenang di tempat ini menikmati hadirat Tuhan, maka kita juga harus memberi teladan yang paling benar, yaitu sebagai pelayan Tuhan, kita juga duduk tenang. Kita dengarkan firman Tuhan, kita nikmati hadirat Tuhan. Jadi sebelum kita menyuruh orang melakukan, kita harus duluan. Jadi kita harus lebih dulu memberi contoh. Jadi jangan sampai ketika firman Tuhan disampaikan, kita nggak bisa duduk dengan tenang. Nah, kita pelayan-pelayan Tuhan. Nah, saudara lakukan itu dengan benar, dan saya percaya, saudara, waktu kita lakukan dengan tepat, maka firman Tuhan itu akan kita alami. Nah, kita rindu ya, bahwa di gereja ini kita bisa melihat mujizat Tuhan. Amin. Amin. Yang baik-baik saudara. Apa yang menjadi kebutuhan jemaat? Yang pertama saudara, yang menjadi kebutuhan jemaat adalah mereka, apalagi hari-hari ini saudara, kita melihat mereka sedang mengalami banyak masalah. Bahkan kalau kita melihat bagaimana pemerintah kita saudara sedang mengalami banyak masalah. Kenapa? Karena ekonomi. Bukan hanya ekonomi bangsa kita, saudara, ekonomi dunia juga sedang chaos. Nah, bagaimana kita melakukannya supaya mukjizat itu terjadi untuk jemaat di tempat ini? Itu sebabnya saudara, kita harus sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu bekerja. Saudara, di tengah-tengah kebutuhan, di tengah-tengah kesukaran, kita justru ini satu kesempatan, satu momen di mana kita berserah. Kita berserah dan kita berharap sama Roh Kudus. Nah, jadi saudara, hari ini, kalau saudara ada yang mungkin hati saudara lagi kosong, hati saudara lagi pahit, ayo kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan, kita minta supaya Roh Kudus memulihkan hati kita. Saudara percaya masih ada mukjizat? Kita jangan pikirin yang jauh-jauh saudara, kita jangan pikirin yang di luar sana. Dia yang hadir di tempat ini aja. Ya tadi
Firman Tuhan yang bagus sekali yang sudah disampaikan. Coba kita bertobat. Kalau kita belum melakukan yang benar, kita belum bertekun, kita bertobat. Bagian-bagian kita pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, coba kita perbaiki semua. Kita bangkit diri. Kita naikkan pujian yang tadi. Saya tanya, kenapa dia hadir dalam ibadah? Dia bilang, saya sedang dalam keadaan buntu. Ekonomi saya sedang berada di titik nadir, di mana saya tidak memiliki uang sedikit pun. Saya teringat, saudara, waktu di Sunter Cemara, ada seorang jemaat yang berjualan kue. Tempat jualannya waktu itu terbakar, saudara. Sudah 3 minggu dia tidak bisa jualan. Ekonomi rumah tangganya morat-marit. Saya cuma katakan, jangan berharap pada keadaan. Hari ini kita berada di titik nadir. Ekonomi negara kita sedang ada di titik yang paling nadir. Saudara mau berharap pada siapa? 2000 tahun yang lalu murid-murid juga mengalami hal yang sama. Mereka sedang ada dalam titik nadir. Mereka ketakutan, mereka lari ke kiri ke kanan. Mereka tercerai-berai, tidak ada pengharapan. Tapi justru di tengah-tengah keadaan yang sulit itu, Roh Kudus berkata, naik ke loteng Yerusalem, berdoa. Tunggu aku, nantikan aku. Hari ini saudara, kita tidak perlu bicara yang banyak. Mari angkat tangan. Saya mengundang saudara berdoa sungguh-sungguh. Bukan hanya saya yang berdoa, tetapi saudara berdoa. Mari saudara sembadi. Jadi hari pencurahan Roh Kudus, di hari pengambilan ini, kami berdoa ya Tuhan.
Halo, putih mardenaun nak makan yang dari bisa terbitin di suara Sudah suara anak kamu ini. Pulihkan keluarga umat. Nyatakan kemuliaan-Mu kepada umat yang sakit, dan Tuhan Engkau sembuhkan. Kami terlalu percaya ya Tuhan, mujizat masih ada sampai hari ini. Hanya kepadamu yang kudus kami berserah, kami berharap. Nyatakan kemuliaan-Mu. Pulihkan hati kami ya Tuhan. Di hari-hari ini kami semakin hari semakin mengasihi. Kami semakin mengasihi. Kami semakin mengasihi. Mari saudara katakan Yesus, kami semakin mengasihi. Bapak terima kasih. Yang di hari Pentakosta ini Kau melawan setiap kami. Hari ini kami berubah ya Tuhan. Kami berubah. Biar gereja ini Tuhan penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, jadi saudara, gak usah takut. Kita melihat saudara lawatan dimanapun juga Roh Kudus itu terjadi bukan dalam jumlah yang besar. Ya, kita lihat semua yang namanya dari asusastra itu hanya 2-3 orang saja, tapi dampaknya luar biasa. Jadi saudara jangan panik, tenang saja. Kita percaya Tuhan itu ada. Amin. Amin. Puji nama. Ya. Haleluya. Kita semua diberkati. Katakan amin. Haleluya. Mas saudara, saya yakin dan percaya, kita percaya setiap persembahan yang kita bawa kepada Tuhan, seberapapun itu dari hati kita, pasti ada mujizat terjadi. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Yang mau memberi karena mengasihi Tuhan, katakan amin sekali lagi saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Hari ini Kau berikan kami kesempatan untuk kami dapat memberi ya Tuhan, biar apa yang kami lakukan hari ini Tuhan, karena kami mengasihi Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sebelum itu bagi Bapak Saudara yang ada di rumah, bisa nanti menyekian barcode yang ada di multimedia ya, di tayangan ini. Dan bagi Bapak Saudara yang di tempat ini, kita maju ke depan. Puji nama Tuhan, selamat memberi.
silakan. Salam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menyaksikan berita sepekan GBHI Kompak untuk minggu ini. Dan kami mengucapkan selamat datang dan beribadah kepada saudara-saudara yang baru pertama kali di GBHI Kompak pada hari ini. Dan kami juga berterima kasih kepada jemaat yang hadir tepat waktu atau tidak terlambat. Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam kegiatan sepekan minggu ini. Berikut kegiatannya. Menara doa CICC sama dengan melalui via Zoom. Doa internal pengerja dan jemaat dilakukan melalui via Zoom pada hari Rabu 26 Mei 2021 pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Doa bersama CHIJ disertai dengan puasa di hari Sabtu 29 Mei 2021 mulai pukul 06.00 sampai dengan 08.00 waktu Indonesia Barat dilakukan melalui via Zoom dan akan dilanjutkan dengan doa keliling. Bagi orang tua atau jemaat yang memiliki anak, silakan membawa anak-anaknya untuk sekolah minggu di jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di lantai 2 di Gereja Betel HI Kompak. Menara doa Asusat Street Prayer Tower atau APT dilakukan melalui via Zoom pada hari Kamis 27 Mei 2021 pukul 19.00 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia Barat. Kul Puji Sera pada hari Jumat 28 Mei 2021 dimulai pukul 20.00 sampai dengan selesai di Gereja GBHI Kompak Harapan Indah. Kul Amazing Babylon dilakukan di hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 pukul 19.30 sampai dengan selesai, berlokasi di Gereja GBHI Kompak Harapan Indah. Untuk Kul Pemuda dan Remaja di bulan Mei ini ditiadakan dulu dan akan dimulai di bulan Juni 2021. Bagi para jemaat yang membutuhkan pelayanan jemaat bisa menghubungi Saudara Leo. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan ucapan syukur, pembangunan gereja, misi, dan diakonia, dapat mentransfer rekening berikut. Untuk persembahan perpuluhan bisa dengan melakukan barcode berikut. Kami mohon agar kita semua menjaga kebersihan dalam gedung ini dan tidak meninggalkan sampah di bangku gereja. Dan bagi jemaat yang ingin membuang sampah, mohon membuangnya di tempat yang sudah kami sediakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Gembala Bernard Tobing atas pelayanannya di ibadah umum Gereja Betel Indonesia HI Kompak. Pada hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu pelayanan Bapak dan keluarga. Marilah ajak saudara-saudara kita untuk hadir dalam ibadah minggu depan. Ibadah minggu depan dimulai jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian berita sepekan Gereja Betel Indonesia HI Kompak pada hari ini.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burns tonight. Happy Amin. Mari kita berdiri semuanya. Kita akan berdoa satu ini. Kita akan doa bersama. Bapa di surga, Tuhan, pada saat ini Tuhan akan datang ke hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu, Tuhan. Kau memberikan kami kesempatan untuk bisa melayani Mu datang, Tuhan Yesus. Sebentar lagi juga kami menaikkan segala ucapan syukur kami dan menaikkan segala doa kami. Kami berdoa pada saat itu pemerintahan kami, negeri kami, bangsa kami, Tuhan. Khususnya untuk presiden kami, Tuhan, Bapak Joko Widodo dan juga Pak Mahfud. Kau berkati dia, Tuhan, dalam memimpin negara ini, Tuhan. Berikan dia hikmat, Tuhan, supaya negara ini tetap damai, Tuhan. Kiranya juga kuasa khusus untuk menjauh bangsa ini, Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Bangsa ini kami mengenal akan Engkau, Yesus Kristus, Tuhan. Pada hari ini juga kau berdoa pemimpin gereja kami, Tuhan. Pak Niko dan juga Tuhan, Pak Wakilnya, Tuhan. Berkati juga, Tuhan. Berdoa juga untuk Pak Soy, Tuhan. Dan juga Pak Isan, sebagai gembala kami, Tuhan. Berkati hamba ini, Tuhan, dalam kehidupan mereka, Tuhan. Dalam keluarga mereka, Tuhan. Baik juga istri mereka, Tuhan, anak mereka, dan cucu mereka, Tuhan. Dalam keluarga mereka dan usaha mereka, Tuhan. Berikan mereka hikmat lebih lagi, Tuhan. Dalam memimpin gereja ini, Tuhan. Supaya Kau berikan kuasa kepada mereka, Tuhan. Untuk bisa menjaga jiwa-jiwa dan meluaskan gereja ini, Tuhan. Ke seluruh dunia di bangsa ini juga, Tuhan. Kuasa Roh Kudus membukakan mereka selalu dalam hidup mereka, Tuhan Yesus. Mereka berdoa pada saat ini juga untuk wakil gembala kami, Tuhan. Untuk Pak Bella juga, Pak Lea, Tuhan. Yang berkati dalam Tuhan. Untuk musuh. Jemaat kami saat ini, Tuhan, mereka dalam satu hari, Tuhan, baik tempat ini maupun di rumah, Tuhan. Kau berikan kesulitan total bagi mereka, Tuhan. Bagi mereka yang memiliki, Tuhan, tidak memiliki keuangan, Tuhan, saat ini, Tuhan. Kau berkati mereka berlebih, Tuhan, dalam keuangan mereka, Tuhan. Dalam usaha mereka juga, Tuhan. Dan kami berdoa pada saat kuasa kasih-Mu untuk kesehatan mereka, Tuhan, dan keluarga mereka, Tuhan. Dan kami berdoa untuk mereka, Tuhan, memiliki kerinduan yang benar-benar, Tuhan, rindu haus akan Engkau, Tuhan. Dan Kau mengetahui, Tuhan, ada bangku-bangku yang kosong di tempat ini, Tuhan. Kami minta, Tuhan, curahan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Kami minta kuasa darah-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu, Tuhan, memenuhi bangku-bangku itu yang jiwa-jiwa di banyak hati, Tuhan. Yang memiliki karakter yang kuat, Tuhan. Dan haus akan Engkau dan kuasa-Mu dan kasih-Mu, Tuhan, dalam kehidupan mereka saat ini, Tuhan. Dan kami tidak lupa untuk berdoa saat ini, Tuhan, untuk Tuhan gereja kami, Tuhan. Berlimpah-limpah, Tuhan. Agar gereja ini, Tuhan, memperluaskan kerajaan lebih luas lagi, Tuhan. Berikan dominasi-Mu dalam gereja ini juga, Tuhan. Dan satu hal lagi, Tuhan, kami berdoa pada saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan, untuk polemik untuk bangsa Israel dan juga untuk Palestina, Tuhan. Kau tahu nilai tandanya, Tuhan. Tapi pada saat ini, Tuhan, kami minta, Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan, menjaga bangsa Israel tetap mereka, Tuhan, dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kau lindungi bangsa ini, Tuhan, dan menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa yang lain, Tuhan. Kau berkati, Tuhan, bangsa Indonesia ini, Tuhan. Jangan mengutuki bangsa Israel, Tuhan. Tapi Kau berkati bangsa ini, Tuhan, memiliki kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Kami minta kuasa kasih-Mu, Tuhan, untuk bangsa ini, Tuhan. Kedamaian bangsa ini juga, Tuhan. Dan juga dunia ini, Tuhan. Dan tidak lupa saat ini, Tuhan, kami akan berdoa. Dan tiba-tiba saatnya, Tuhan, kami akan masuk dalam berkat dari Tuhan Yesus melalui hamba-Nya. Mari sedang jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan dan kita.
Pulanglah bawalah berkat damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang sempurna dari mari pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus mulai siang ini sampai datangnya Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Yuk katakan semangat. Semangat. Ya, biar semua pelayan Tuhan melakukan fungsinya dengan benar. Dan saya percaya gereja kita pasti berkembang. Jadi lubangan ini. Tahu sumanga baru sona puasa laki. Untuk sinopong. Kan Indonesia mungkin ya. Dangang be isorot si Nova be tu kita be perkerijikan Jumat naik. Ay sinopa perdunia siguro. Hah? Kan dong sino at 3 hari itu minggu kan sinopa doon marhaman jama komputer ni. El natidir pekto. Banila bungihita na huduli. Oh, Kan di sini mana terus? terperang tu. Yang 5 minggu yang berkoy mana? Kita. Ila bukta. Kan halak itu terus doa mamai. Mana mga langap pili ha. Ba munoro ka laki ba? Ha, polak sige ni gamang. Hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa.
Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8. Halo, tolong perhatikan. Saya sudah bicara sama Pak Maruli sama tiga ya. Kalau saya memutuskan, perhatikan, kita sudah undang pembicara dari luar. Perhatikan ya. Biasanya benar dong. Ini pengen. Begini. Oh, kalau pembicara dari luar kita pasti kita promosi. Ya pendetanya terus orang datang. Jadi orang datang nyari pembicara apa nyari Yesus? Waktu kamu tampilin Benihin yang korban. Orang datang kemarin nyari Benihin apa nyari Yesus? Nyari Benihin. Saya nggak mau seperti itu. Ya, saya kasih tahu nih. Di Ciplas sekarang pembicara lokal saya sekarang, saya Perak. Kenapa? Karena pembicaranya itu sekarang sudah on the track. Karena sering-sering korban, jadi bagus. Dan ingat baik-baik, pendeta, pengkhotbah lokal itu lebih kenal sama kebutuhan jemaat. Ya, jadi perhatikan.